Di iNews Siang, pemirsa jemaah penganut Islam Aboge di Banyumas, Jawa Tengah hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka meyakini jika hari ini merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat Id. Berbeda dengan umat Islam lainnya yang telah menjalankan sholat Idul Fitri Jumat dan Sabtu kemarin di Desa Banjar Panapen, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, jamaah penganut Islam Aboge atau Alif Rebo Wage hari ini menjalankan sholat Idul Fitri. Melalui perhitungannya, para penganut Islam Aboge baru melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Para penganut Islam Aboge melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di Musola Al-Ikhlas. Tidak hanya orang dewasa, banyak pula penganut Islam Aboge yang ikut membawa serta anak-anak mereka untuk menjalankan sholat Id. Menurut sesepuh Islam Aboge, perhitungan Aboge berdasarkan kalender Jawa Islam kuno yang telah turun-menurun. Meski berbeda dengan umat Islam lainnya, namun toleransi antar umat beragama tetap menjadi prioritas. Habis itu sebetulnya untuk menentukan tanggal setiap bulan itu ditentukan lewat hitungan abu. Habis itu ya kepanjangan dari kata Alif Rebo. Setiap tanggal 1 Jura tahun Alif itu jatuhnya pada hari Rabu. Di wilayah Kabupaten Banyumas, para penganut Islam Aboge yang banyak tersebar di beberapa tempat seperti di Kecamatan Sumpiu, Kecamatan Aji Barang, dan Kecamatan Wangkon, Kabupaten Banyumas, usai menjalankan sholat Id, para penganut Islam Aboge kemudian saling berjabat tangan bermaaf-maafan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa jemaah Tarekat Satri di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat hingga hari Minggu masih menjalankan puasa Ramadan. Pimpinan jamaah memutuskan Lebaran 1 Syawal jatuh Senin besok karena mereka masih belum juga melihat hilal hingga kemarin petang. Jemaah Tarekat Satri berkumpul di tempat terbuka untuk melihat hilal dari perbukitan Bukit Lampasa di Kelurahan Pohon Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jemaah dengan pengikut yang banyak tersebar di Sumatera Barat ini hingga Sabtu petang belum melihat tanda-tanda hilal di ufuk timur. Karenanya, para jemaah belum berlebaran dan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Proses penentuan 1 Syawal menggunakan hisab takwim dan mata telanjang dilakukan sejak sore hingga pukul 19 Sabtu malam. Karena tak kunjung nampak dalam pandangan mata, pimpinan jemaah Satri pun memutuskan menggenapkan menjalankan ibadah puasa selama 30 hari hingga hari Minggu. Dengan demikian, para jemaah Satri merayakan Lebaran pada hari Senin. Sempurna Ramadan 30 hari. Iya. Berarti sekarang masih 29 baru ya? Masih. Malam ini masih tarawih? Masih. Kapan lebaran kira-kira? Hari Senin. Hari Senin. Jemaah Satri Bukit Tinggi memulai puasa Ramadan pada 25 Maret lalu, 1 dan 2 hari lebih lama dari umat muslim umumnya. Karena masih berpuasa, jemaah pun masih melewatkan malam dengan sholat tarawih berjamaah di malam terakhir. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, Kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, 1 hari pasca Lebaran, masyarakat yang melewati gerbang tol Cikatama siang ini terpantau padat merayap. Kemacetan dimulai dari kilometer 55 Karawang Timur hingga kilometer 61 Dauan. Terpantau di ruas tol Jakarta Cikampek padat merayap meskipun telah memasuki H+1 Lebaran. Kemacetan terjadi dari KM 55 sampai 61 Cikampek. Salah satu penyebab terjadinya kemacetan yakni para pengguna tol yang hendak memasuki rest area yang berada di KM 57. Kemacetan pun terjadi setelah gerbang tol Cikatama KM 72 hingga KM 85 lagi-lagi karena antrian rest area di KM 81. Namun, tidak terjadi antrian panjang yang cukup signifikan di gerbang tol Cikampek Utama.
Jasa Marga pun telah membuka 13 gardu serta tambahan unit mobile reader untuk mengoptimalkan transaksi. Nantinya skema lalu lintas kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Aya Nufus di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan dengan Ahmad Muharlin di Bakauheni, Lampung Selatan. Halo, selamat siang. Kita ke Aya terlebih dahulu. Apakah sudah ada peningkatan arus lalu lintas di sana, Aya? Baik, selamat siang Baby, Stefani dan pemirsa. Peningkatan arus lalu lintas ini telah terjadi sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi, yang mana memang volume peningkatan ini terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Namun untuk di gerbang tol Cikampek Utama sendiri ini terpantau ramai lancar dan tidak terjadi adanya antrian yang panjang hingga menyebabkan kemacetan mencapai radius lebih dari 2 km. Dari pihak Jasa Marga sendiri ini telah bersiaga begitu dengan membuka 13 gardu tol dan juga tambahan 17 unit mobile reader untuk mengoptimalkan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama, dikarenakan memang di waktu-waktu tertentu ini sempat terjadi penyendatan yang dikarenakan adanya sejumlah pengendara yang kehabisan saldo uang elektronik, dan ini dapat menjadi hal penting yang dapat himbau kepada masyarakat sebelum melakukan perjalanan di ruas tol untuk terlebih dahulu mengecek dan mengisi saldo uang elektronik. Sementara di ruas tol Jakarta Cikampek sendiri ini terpantau dari tim kami ini telah terjadi kemacetan, yakni dimulai dari kilometer 55 hingga ke kilometer 61 dikarenakan adanya rest area di kilometer 57 sehingga mengakibatkan sejumlah pengendara memperlambat laju kecepatan untuk memasuki rest area yang merupakan rest area favorit di ruas tol Jakarta Cikampek, dan juga di sepanjang tol Cipali, tepatnya di kilometer 72 hingga ke kilometer 85 ini juga terpantau padat merayap, di mana ada satu rest area tepatnya di kilometer 81 begitu pemirsa, yang juga mengakibatkan kemacetan dengan terjadinya perlambatan di sepanjang ruas tol kilometer tersebut. Dan dari pantauan kami juga dan juga berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak Jasa Marga begitu, para pemudik ini merupakan pemudik yang belum melakukan perjalanan pada puncak arus mudik lalu, yang mana puncak arus mudik ini terjadi pada H-3 dan juga H-2 Lebaran 2023. Dan untuk skema lalu lintas sendiri ini diperkirakan akan diterapkan dan bersifat situasional, yang mana kami juga melihat sejumlah petugas telah berjaga. Dan untuk informasinya kami akan terus update untuk Anda. Demikian. Baik, dari gerbang tol Cikatama kita menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ada Muharlin di sana. Muharlin, apakah arus balik Lebaran sudah mulai terlihat di sana? Baik, selamat siang Stefani dan juga Baby serta pemirsa di rumah. Ini situasi serta kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sejauh ini memang belum terlihat adanya aktivitas arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung, mengingat jika hari ini merupakan hari kedua Lebaran, namun situasi serta kondisi kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini terpantau seperti terlihat di belakang saya, memang masih ada antrian kendaraan, di mana memang dari kendaraan-kendaraan pemudik ini mungkin mereka yang baru saja melakukan perjalanan mudiknya dari Pelabuhan Merak Banten yang baru saja menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, serta sebaliknya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung yang akan menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Memang sejak sore kemarin kendaraan ini hingga malam kemarin terjadi antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana kendaraan-kendaraan ini yang akan masuk menuju kapal melalui dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara yang bisa kami sampaikan saat ini ialah data dari posko angkutan lebaran Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Untuk data penyeberangan pada hari Lebaran kemarin ada sebanyak 25 kapal yang melayani sebanyak 41 trip penyeberangan, serta sudah melayani total sebanyak 53.000 pemudik yang masuk maupun keluar Pulau Sumatera, lalu ke Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Ciwandan.
Sementara itu yang bisa kami sampaikan Stephanie dan juga Baby, tentunya nanti kami akan terus memperbaharui serta mengupdate segala informasi terkait dengan situasi arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kembali ke Baby dan Stephanie di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Melaporkan langsung Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan sebelumnya sudah ada laporan dari Ayan Nufus dari Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.